Pak, boleh dikomentar? Ya, tadi tentunya saya sudah bertemu dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, dan banyak hal yang disampaikan terkait dengan tugas yang akan saya emban, dan beliau mengarahkan kepada saya apa-apa yang harus dilakukan, dan yang paling penting juga beliau sampaikan kesediaan saya untuk membantu beliau ya menyongsong Indonesia Maju 2024-5, termasuk mensukseskan 8 program prioritas dan 8 program cepat. Nah, intinya demikian. Ada isu spesifik yang dibahas? Tentunya pasti dipanggil, disampaikan saya di bidang apa ya, pasti ya. Karena saat kita mendandatangani surat pernyataan itu sudah jelas kita portofolio kita apa ya. Nah, tentunya beliau arahkan saya terkait dengan itu. Cuman di bidang apa etisnya biar beliau nanti yang akan sampaikan. Ya. Posisinya Pak, posisinya Pak, barangkali sebagai wamen maupun kepala bidang Pak. Ya, nanti kita tunggu nanti beliau sampaikan secara resmi. Secara resmi Bapak sebagai Purnawirawan TNI dihantam atau? Ya, tentunya kalau kami di tentara ada istilah dalam pernyataan apalagi dari Kopassus, sanggup ditempatkan di mana saja. Itu. Ada informasi Pak akan datang ke pembekalan di Hambalang nanti besok tanggal 16? Ya, kalau tadi saya komunikasi dengan teman-teman, banyak yang belum tahu. Ya, kita kan tahunya dari media sosial juga. Mungkin nanti malam pasti sudah ada perintah kepada kita apa yang harus kita lakukan besok ya. Dan di sana tentunya hanya 1 hari saya dengar ada pengarahan-pengarahan dari Presiden terpilih dan tentunya pejabat yang lain yang berkompeten untuk mengarahkan kita. Pak Lodik, di dalam itu kan pengarahan dari Pak Prabowo, ada Pak Gibran juga di dalam? Di dalam kebetulan tidak ada, hanya kami yang calon pejabat yang akan duduk dalam kabinet nanti tidak ada. Berarti hanya Pak Prabowo aja? Ya, Pak Prabowo saja. Oke ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya pemirsa, baru saja pernyataan singkat dari Lodwig Frederick Paulus yang merupakan politikus Partai Golkar yang baru saja selesai bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya. Tidak banyak sekali lagi yang disampaikan dan tidak banyak juga petunjuk kira-kira Lodwig Paulus ini akan ditempatkan di bidang apa. Namun yang jelas ia menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Dan tidak hanya politikus dari Partai Golkar pemirsa, politikus dari sejumlah partai juga hari ini hadir di kediaman Prabowo Subianto. Tadi kami catat sejumlah tokoh diantaranya dari Partai Gerindra ada Emmanuel Ebenezer, kemudian ada juga dari PSI, tentu saja tadi Giring Ganesha, Isyana Bagus Oka, kemudian sejumlah tokoh lain juga dari PKB tadi datang pemirsa, Faisal Riza. Dan tidak hanya dari kalangan politikus partai saja, namun juga dari berbagai bidang seperti keagamaan maupun seni budaya juga datang pemirsa. Seperti Anda saksikan saat ini di layar kaca, ini beberapa saat lalu selebritas Raffi Ahmad juga datang ke kediaman Prabowo Subianto bersama dengan pendakwah Gus Miftah. Tentunya ini tidak hanya mewakili bidang-bidang dalam pemerintahan yang hanya di ekonomi maupun hukum HAM maupun di bidang-bidang inti saja, namun juga di bidang-bidang seperti keagamaan, kemudian kesenian. Ini juga hari ini tokoh-tokohnya datang ke kediaman Prabowo Subianto. Tadi kami juga melihat ada Yovie Widianto pemirsa, salah satu musisi ternama di Indonesia. Dan ini adalah visual ketika Giring Ganesha
politikus PSI yang tadi juga datang ke kediaman Prabowo Subianto, pemirsa. Yang kita tahu bersama juga, Giring Ganesha ini sebelumnya juga berprofesi sebagai musisi, namun kemudian beralih profesi menjadi seorang politikus melalui Partai Solidaritas Indonesia. Sejumlah tokoh masih kami nantikan kehadirannya, pemirsa. Kami menantikan pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut setelah pertemuan tertutup dengan Prabowo Subianto. Ada lebih dari 35 orang yang sudah kami catat hadir sejak siang hingga sore hari ini. Mas, tadi ada pembahasan apa saja dengan Pak Prabowo di dalam, mungkin spesifiknya seperti apa pembahasannya? Ya, beliau memberikan kita tugas, sebetulnya tugas yang sangat penting, sangat sebenarnya sangat tanggung jawab yang besar. Kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, bertiga. Kami adalah trio, ya, dari Wamen, 3-in-1, dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin. Mungkin Pak Womenso, Pak Anggito mau tambahkan? Berarti posisinya Wamenq ya? Wamennya berarti ada 3 kan? Kita akan menjaga keuangan negara di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi, dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya. Masing-masing Wamen ada spesifiknya? Enggak gini, jadi kami ini 3-in-1 ya, trio, bertugas untuk membantu kelancaran tugas dari Menteri Keuangan. Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satu diantaranya adalah optimalisasi penerimaan negara. Ya, jadi yang penting adalah di dalam waktu yang segera kita harus punya program-program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain. Bahkan beliau tadi menyebutkan Kamboja. Ya, 18%. Nah, kita diminta untuk melakukan segala upaya, strategi, dan tata cara maupun kebijakan untuk mencapai tujuan. Ya. Apa itu termasuk pembicaraan mengenai tarif pajak? Tidak. Itu hal teknis akan kita bicarakan di Kementerian. Oke, baik. Terima kasih semua. Terima kasih. Kita semua sama. Ada berikut. Ada spesifik teman-teman. Ya, baru saja pemirsa kita simak pernyataan dari Wakil Menteri Keuangan 1 Suhasil Nazara dan juga Wakil Menteri Keuangan 2 Thomas Djiwandono yang juga menjadi tokoh yang hari ini datang ke kediaman Prabowo Subianto. Walaupun tidak menyatakan secara spesifik apa yang nanti akan diemban tugasnya, namun bisa kemungkinan besar bisa dipastikan nanti akan kembali membantu pemerintahan Prabowo Subianto dalam bidang keuangan, pemirsa. Dan memang sosok Thomas Djiwandono dan juga Suhasil Nazara ini sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan ketika akhir-akhir masa periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemirsa, yaitu tepatnya pada 18 Juli 2024. Praktis baru sekitar 3 bulan saja Thomas dan Suhasil ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, dan kemungkinan juga mereka akan nanti kembali membantu pemerintahan di bidang keuangan. Sore Pak. Yang pemirsa baru saja Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, yang baru saja datang adalah Hasan Nasbi, pemirsa. Hasan Nasbi merupakan Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Gua kalau geser ada fotografer soalnya. Ini ya, Mas. Seperti yang sudah kami informasikan juga dari tadi siang, pemirsa, tidak hanya tokoh-tokoh lama saja yang hari ini datang ke kediaman Prabowo Subianto, namun juga sejumlah nama baru yang
diprediksi nanti akan menjadi calon wakil menteri maupun calon kepala badan dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Sekali lagi pemirsa, yang datang pada hari ini lebih dari 35 tokoh. Sejak tadi siang, sejumlah tokoh masih ada di dalam melakukan pertemuan tertutup dengan Prabowo Subianto. Namun sebagian lainnya juga sudah selesai dan memberikan pernyataan singkat kepada awak media. Dan memang tidak memberikan pernyataan secara resmi ataupun pasti di mana mereka akan bertugas. Namun secara umum mereka menyatakan siap untuk bisa membantu Prabowo Subianto dalam kabinet yang akan dibentuk dan bertugas selama 5 tahun ke depan. Sejumlah tokoh yang datang hari ini pemirsa juga tidak hanya dari kalangan politikus saja, namun juga dari berbagai bidang, tentunya untuk mengisi posisi wakil menteri maupun kepala badan dalam berbagai bidang. Maju sini jadi wakil menteri atau apa nih? Ya, intinya kita diminta untuk membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita diminta membantu Bapak ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Bidang apa tuh Pak? Bidang apa Pak? Nanti diumumkan. Nanti diumumkan secara resmi. Dikit-dikit Pak. Tadi diskusinya soal bidang apa, Be? Diskusinya soal apa aja tadi di dalam? Pengarahannya secara umum ya, secara umum yang penting kita harus maksimum dan teman-teman minta tolong supaya ke depan kita bangun Indonesia yang lebih baik tanpa hoaks, tanpa potongan-potongan yang membuat suasana kita semakin nggak enak. Intinya yuk, saya mohon dukungan dan doa, mari kita tengok ke depan saja, yang belakang lalu berlalu. Maksimumnya cara mana, Pak? Gitu. Ini berarti 3 sepaket ya Pak? Baidi. Ya, pemirsa, baru saja tadi kita saksikan pernyataan singkat dari Haikal Hasan yang merupakan pendakwa dan juga dikenal selama ini sebagai pendukung Prabowo Subianto, yang juga mengaku diminta bantuan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu dalam pemerintahannya. Dan sejumlah tokoh yang memang selama ini dekat dengan Prabowo Subianto juga tadi sudah datang dan sudah memberikan pernyataannya. Tentu saja salah satunya tadi ada jubir Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, yang mengaku juga nanti akan membantu kembali membantu Prabowo dan meneruskan tugasnya untuk membantu komunikasi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Munduran dong, Pak. Oh, satu rombongan ini kayak bareng-bareng, kenapa nih caranya? Satu bidang mana Pak? Satu rombongan. Boleh majuan Pak, izin Pak. Pak, tolong majuan Pak, sini Pak. Yang ini nih Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih rekan-rekan media. Baru saja saya
dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto sedikit membicarakan atau berbincang mengenai masalah soal kemiskinan, ketahanan pangan, seiring dengan sumber daya alam kita yang besar, tidak bolehlah ada kemiskinan di negeri ini, dan juga dengan alam kita yang sangat melimpah juga tidak bolehlah Indonesia ini ada kekurangan pangan. Oleh karena itu beliau minta ya supaya kami berlima ini membantu pada beliau sesuai dengan bidangnya masing-masing, nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri. Nah, hal lain yang paling penting adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan pelayanan publik dalam hal yang kaitannya dengan soal kemiskinan dan ketahanan pangan ini harus dikerjakan oleh tim yang kuat, sehingga beliau memperkuat tim di persoalan-persoalan ini. Nah, mungkin kami nanti akan diberi tugas ya untuk hal-hal yang terkait dengan persoalan kesejahteraan masyarakat, persoalan dengan pengentasan kemiskinan, dan persoalan ketahanan pangan. Nah, yang lain juga kami berlima ya, mungkin bidang tugasnya beda-beda, tetapi merupakan bagian dari satu tim itu, yang juga nanti ada tim yang lain oleh kepala badan yang memang beliau akan sangat konsentrasi untuk bagaimana memberantas atau pengentasan kemiskinan, sehingga sekali lagi ya Indonesia yang dikarunai alam yang sangat melimpah ini jangan sampai ada kemiskinan. Termasuk di dalamnya juga kami semua diharuskan untuk membantu agar Indonesia yang memiliki kekayaan besar ini jangan sampai nanti terjadi kebocoran. Itulah yang akan diperkuat oleh beliau dengan tim yang sangat kuat, sehingga nanti kami membantu Bapak Presiden sesuai dengan bidangnya yang kaitannya dengan soal kemiskinan dan ketahanan pangan. Jadi 5 orang ini dalam satu tim ya? Miftah dan Mas Raffi ini akan menjadi satu tim di sebuah badan negara gitu. Badan atau kementerian nih? Iya, jadi kalau saya dulu di anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membidangi bidang kesra, dan 2 tahun terakhir saya di utusan khusus Presiden, di mana utusan khusus Presiden ini sama dengan Kementerian Negara ya, setara dengan Kementerian Negara, yang kami bertugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap program-program yang dimaksud agar bisa lebih cepat dan efektif dalam mengeksekusi semua program-program itu. Berarti waktu yang berat lagi Pak? Utusan Presiden berarti ya Pak ya? Nanti Bapak Presiden nanti yang akan mengumumkan bidangnya ya, tetapi yang tadi diperintahkan dan yang diperbincangkan dengan kami, perintah-perintah beliau yang terkait dengan persoalan pada umumnya adalah kesejahteraan rakyat. Gitu ya. Terima kasih. Tukeran posisi dong. Tukeran Mas, tolong jangan maju lagi. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Utusan khusus Presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Arafi pun sama. Bidangnya apa ya Pak? Tukeran nak. Wah, tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga bekerja seni, kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi, tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan, diundangnya secara bersama kan oleh Pak Prabowo tadi? Iya sendiri. Janjian berarti datangnya ya?
Tahu nih. Makin maju. Iya, jangan blok. Tadi mundur maju-maju. Gimana tadi pembicaraan dengan Pak Prabowo? Tadi saya sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif fit, ya kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Terima kasih. Jadi belum tahu nih, Jadi belum tahu nih, Jelaskan bidang. Abang, maaf ya bang. Kampanye dari Prabowo berarti saya belum tahu duduk di posisi ataupun di jabatan apa, kita akan masih nantikan ya. Tadi saya sudah sampaikan ya pemirsa, baru saja kita saksikan tadi sejumlah tokoh yang sudah melakukan pertemuan tertutup dengan Prabowo Subianto. Tadi ada Raffi Ahmad, selebritas, pendakwah Gus Miftah, dan juga PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Tadi selebritas Raffi Ahmad sempat memberikan pernyataan singkat kepada awak media bahwa ia dimintai tolong oleh Prabowo Subianto untuk membantu dalam pemerintahan Prabowo Subianto, tentunya dalam bidang yang dikuasai, khususnya di bidang industri kreatif, kepemudaan maupun di bidang kesenian, pemirsa. Sementara Gus Miftah tadi menyatakan yang jelas dimintai bantuan bukan sebagai wakil menteri, namun yang jelas diberi tugas oleh Prabowo Subianto untuk membantu dalam bidang moderasi maupun toleransi seperti itu. Sementara PLT Ketua Umum P3 Mardiono tadi menyatakan sejumlah bidang yang nanti akan menjadi fokus dalam upayanya membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu di bidang kemiskinan, ketahanan pangan, dan juga sumber daya alam. Jadi Pak, boleh dijelaskan tadi Pak? Pembahasannya apa aja Pak? Ya, tadi beliau mengatakan terima kasih sudah membantu selama ini, dan beliau juga tadi memberikan arahan untuk membantu beliau kembali nanti di masa pemerintahan beliau. Kita bicara banyak hal tadi ya, termasuk juga Pak Prabowo bicara soal tekad kita untuk jadi negara yang makmur, ya, negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kita juga bicara tadi soal soal antisipasi terhadap misalnya kekuatan-kekuatan luar yang mencoba untuk mengganggu kemajuan ekonomi kita, pembangunan yang sedang direncanakan oleh pemerintahan Bapak Prabowo. Gitu tadi. Lanjut visio Bang. Apa? Lanjut sebagai visio. Kita tunggu nanti ya pengumuman dari Bapak Presiden terpilih nanti ya. Ketika sudah selesai pelantikan, beliau tentu akan mengumumkan saya harus membantu di bagian apa. Ya gitu. Tadi saya hanya bisa cerita soal apa yang kita bicarakan di dalam gitu. Itu internal istana Bang. Apa? Internal istana. Ya kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti ya gitu. Tentu mungkin nggak jauh-jauh dari hal yang selama ini juga saya tekuni. Ya. Tapi membantu di dalam istana atau di luar istana? Kita bikin rahasia dulu dikit, boleh kan? Boleh spill juga. Boleh spill? Tadi udah di spill. Yang jelas saya merasa terhormat ya. Beliau meminta saya untuk membantu beliau di pemerintahan berikutnya. Menurut saya itu sebuah kehormatan yang besar. Dan buat saya harus jalankan ini dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati untuk mendukung kesuksesan pemerintahan secara keseluruhan. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Thank you ya. Ya, makasih. Gak kedengeran juga. Lagi kabelnya.
Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan dari pernyataan dari Hasan Asbi yang merupakan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tadi sejumlah hal disampaikan oleh Hasan Asbi, tentunya terkait dengan apa yang akan bisa dibantu oleh Hasan dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Di antaranya terkait antisipasi ancaman luar terhadap ekonomi maupun pembangunan. Namun sekali lagi tidak disebutkan secara spesifik di mana Hasan Asbi akan menjabat ataupun apa tugas yang diberikan oleh Prabowo Subianto. Namun seperti tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah dipanggil Prabowo, pemirsa, yang jelas mereka siap untuk bisa berkontribusi terhadap pemerintahan 5 tahun ke depan. Tidak hanya nama-nama lama saja yang hari ini hadir di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ada sejumlah nama baru juga yang memang sebelumnya belum pernah duduk dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun nama-nama lama juga tentunya tadi sudah hadir dan bisa dipastikan mereka akan kembali membantu Prabowo Subianto nanti di bidang yang sama di mana mereka pernah bertugas. Seperti tadi menarik juga ada Wakil Menteri Keuangan 1 dan Menteri Keuangan 2 yang juga sudah memberikan pernyataannya. Tentu saja selain dari mereka yang pernah bertugas di pemerintahan, ada juga sejumlah politikus dari sejumlah partai yang sudah hadir dan digadang-gadang akan menjadi calon wakil menteri maupun kepala badan di pemerintahan Prabowo. Seperti dari PSI tadi ada Isyana Bagus Oka, kemudian Giring Ganesha, dan juga ada sejumlah tokoh-tokoh lain dari Partai Golkar, ada Diah Roro, kemudian Ludwig Frederick Paulus. Dari Gerindra ada juga tadi Ferry Juliantono, kemudian Emmanuel Ebenezer juga, pemirsa, yang juga merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dan jika kami pantau dari siang hari tadi sampai dengan sore hari ini, ada sekitar kurang lebih 40 orang yang sudah hadir di kediaman Prabowo Subianto, pemirsa. Beberapa di antara mereka ada yang secara gamblang menyebutkan bidang yang nantinya mereka akan bertugas, namun sejumlah tokoh lainnya juga masih merahasiakan rapat-rapat. Mereka hanya menyatakan siap untuk membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun tadi yang menarik juga, pemirsa, yang sempat mencuri perhatian tadi bersama-sama datang dengan Ketua Wakil Maskapai PLT, Ketua Umum P3, tadi ada Gus Miftah, kemudian ada Raffi Ahmad juga, yang sebelumnya juga sudah memberikan pernyataan bahwa ia dimintai tolong oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu dalam bidang industri kreatif, kepemudaan maupun kesenian. Kemudian Gus Miftah juga secara gamblang tadi disebut bahwa ia tidak ditugaskan sebagai wakil menteri, namun yang jelas nanti akan membantu Prabowo Subianto dalam moderasi maupun toleransi. Giring Ganesha, pemirsa, tadi juga sempat hadir dan memberikan pernyataannya. Dan kita akan kembali menanti, pemirsa, kira-kira siapa saja yang akan datang hari ini. Dan kita masih menunggu juga siapa yang nanti akan keluar dan selesai bertemu dengan Prabowo dan memberikan pernyataannya. Dan kita akan kembali simak pernyataan dari PLT Ketua Umum P3, Mardiono, kemudian Gus Miftah dan juga Raffi Ahmad berikut ini, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih rekan-rekan media. Baru saja saya
dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, sedikit membicarakan atau berbincang mengenai masalah soal kemiskinan, ketahanan pangan, seiring dengan sumber daya alam kita yang besar, tidak bolehlah ada kemiskinan di negeri ini, dan juga dengan alam kita yang sangat melimpah, juga tidak bolehlah Indonesia ini ada kekurangan pangan. Oleh karena itu beliau minta ya supaya kami berlima ini membantu pada beliau sesuai dengan bidangnya masing-masing, nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri. Nah, hal lain yang paling penting adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan pelayanan publik dalam hal yang kaitannya dengan soal kemiskinan dan ketahanan pangan, ini harus dikerjakan oleh tim yang kuat, sehingga beliau memperkuat tim di persoalan-persoalan ini. Nah, mungkin kami nanti akan diberi tugas ya untuk hal-hal yang terkait dengan persoalan kesejahteraan masyarakat, persoalan dengan pengentasan kemiskinan, dan persoalan ketahanan pangan. Nah, yang lain juga kami berlima ya, mungkin bidang tugasnya beda-beda, tetapi merupakan bagian dari satu tim itu, yang juga nanti ada tim yang lain oleh kepala badan yang memang beliau akan sangat konsentrasi untuk bagaimana memberantas atau pengentasan kemiskinan, sehingga sekali lagi ya Indonesia yang dikarunai alam yang sangat melimpah ini jangan sampai ada kemiskinan. Termasuk di dalamnya juga kami semua diharuskan untuk membantu agar Indonesia yang memiliki kekayaan besar ini jangan sampai nanti terjadi kebocoran. Itulah yang akan diperkuat oleh beliau dengan tim yang sangat kuat, sehingga nanti kami membantu Bapak Presiden sesuai dengan bidangnya yang kaitannya dengan soal kemiskinan dan ketahanan pangan. Jadi 5 orang ini dalam satu tim ya? Dan Mas Raffi ini akan menjadi satu tim di sebuah badan negara gitu. Badan atau kementerian nih? Iya, jadi kalau saya dulu di anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membidangi bidang kesra, dan 2 tahun terakhir saya di utusan khusus Presiden, di mana utusan khusus Presiden ini sama dengan Kementerian Negara ya, setara dengan Kementerian Negara, yang kami bertugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap program-program yang dimaksud agar bisa lebih cepat dan efektif dalam mengeksekusi semua program-program itu. Berarti wakil pres lagi Pak? Utusan Presiden berarti ya Pak ya? Nanti Bapak Presiden nanti yang akan mengumumkan bidangnya ya, tapi yang tadi diperintahkan dan yang diperbincangkan dengan kami, perintah-perintah beliau yang terkait dengan persoalan pada umumnya adalah kesejahteraan rakyat. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Utusan khusus Presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni, kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi, tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan oleh Pak Prabowo tadi? Iya, sendiri-sendiri. Tadi saya sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga
kreatif fit ya, kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Terima kasih. Jadi belum tahu nih, jadi belum tahu nih, Yang jelas ada penugasan khusus terkait ketenaga kerjaan. Nah berarti lu udah tahu lah tuh cluenya kan. Nah hari ini kan kemungkinan besar banyak kan yang dipanggil wamen ya. Berarti wamen tenaga kerja. Gitu. Ada berapa mas wamennya tuh? Untuk sementara yang baru saya tahu diri saya sendiri tuh. Gua doang yang baru gue tahu gitu. Yang lain gue belum tahu tuh. Akan menemani siapa sih mas kalau boleh tahu? Nggak, menteri gue nggak tahu juga tuh. Menterinya siapa tuh? Ada komunikasi dengan Belum. Gitu. Kira-kira gini Besok ke Hambalang? nggak tahu deh soal besok Hambalang atau enggaknya. Kalau fakta integritas berarti sudah ditandatangani juga? Sudah ditandatangani fakta integritas dan penugasan juga sudah gitu. Pertanyaan gue, kalau kalian pantas nggak gue jadi pejabat? Ini demonstran nih jadi pejabat nih. Kita lihat dulu. Oh kita lihat. Gue sih ngomongnya gimana kamu dek? Ada bocoran nggak sih berapa yang dipanggil untuk Hari ini? wamen? Tadi yang kawan-kawan lihat aja tuh. Gue kan pas dipanggil jam berapa tuh? Gitu. Jam 2.14 sekian lah. Orang pada suruh lewat sana, gue bandel, gue lihat sini tuh. Itu emang gue selalu beda kan. Pak, di endorse Jokowi ya? Apa? Di endorse Jokowi? Nggak ada terkaitan Tapi Jokowi ada lah. komunikasi nggak sebelumnya tentang tawaran posisi ini bang? Nggak ada. Berarti mendadak bisa dikatakan seperti itu? Dipanggil aja, Nal maunya di mana, bagusnya gimana? Ya menurut saya terserah Pak Prabowo penugasannya di mana. Karena sekali lagi kita mau pemerintahan pertama Prabowo ini dijalankan dengan benar lah ya. Apalagi kayak saya aktivis punya tanggung jawab moral dan politik. Kita tidak mau pemerintahan awal ini dirusak oleh para brutus, para klepto yang ya dalam pidato Pak Prabowo jangan kirim orang-orang yang mau nyopet anggaran lah ya APBN dan APBD. Nah itu saya suka tuh pidato itu tuh. Cocok dengan karakter saya sebagai aktivis 98 yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Jadi salah satu alasannya itu Ya, dengan pidato itu gitu. akhirnya abang mau bang? Sangat tertarik, saya ter-challenge dengan itu. Secara teknis jumlah kementerian berapa ya? Sudah bisa Gue dimobilisasi? nggak tahu tuh non, gue kan cuma wamen. Siapa tahu ada bocoran. Nggak tahu gue. Ya, thank you, Monesma, thank you bro. Ya. Besok ke Hambalang nggak? Nggak tahu loh, tergantungnya dipanggil. Kalau dipanggil Hambalang, datang ke Hambalang lagi gitu ya. Oke, thank you non ya, semua, terima kasih. Iya, tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo. Saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya. Ya saya sebagai apa ya, Menteri Hukum ya. Saya sebagai atlet di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo atau seperti apa Mas? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Wamenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lainnya juga. Gitu. Tapi melihat timnas kita bagaimana Mas ke depan? Hari ini prediksi Hari ini prediksi Indonesia menang. Berapa kosong? 2-0. 2-0 Indonesia. Ya. Kita apa yang perlu diperbaiki Mas ke depannya Mas? Apa? Kalau untuk badminton itu Mas, itu pertanyaannya maksudnya Mas. Badminton sendiri fokusnya mungkin seperti apa? Mas? Ya ini kan ada mau pergantian ketua umum yang lama ke yang baru karena yang lama itu kan Oktober ini habis. Insya Allah yang baru ini ketua terpilih kan Pak Fadil Imran dan beliau juga lagi membentuk. Gambar gue bagaimana ini? Orang semua gimana gambar itu kawan-kawan? Handphone. Hari ini ya bang, untuk calon wakil menteri dan calon kepala lembaga. Iya. Oh iya belum. Bang HP untuk ini bang. Iya. Gimana Pak Dasko hasilnya Pak? Silakan Pak Dasko. Boleh Pak total berapa wamen yang dipanggil? Saya nggak hitung. Tapi berarti sudah rampung ya bang? Iya, pada hari ini jadi pemanggilan atau mengundang wakil menteri dan kepala badan sudah kita selesaikan. Mungkin masih ada 1-2 nanti yang dinamis sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19 itu mungkin masih ada
beberapa pertimbangan-pertimbangan. Itu maksudnya menunggu pertemuan Prabowo Mega sehingga nanti ada kader PDIP yang akan masuk atau seperti apa, Bang? Ya soal pertemuan kan udah disampaikan pasti ketemu. Untuk hal-hal lain nanti kita akan sampaikan pada waktunya kepada media. Bang Dasko tadi Pak Pram sebenarnya datang membawa pesan apa? Bang Dasko Pak Pram tadi Pak. Ada Pramono Anung Pak. Pesannya ya, Atau keperluannya Pak tadi dari ya pesan ke Pak Prabowo ya saya nggak dengar tadi. Tapi dipanggil sebagai kapasitasnya sebagai calon menteri Prabowo Mega atau seperti apa, Bang? Saya juga nggak dengar tadi. Oke, tapi pasti Mas Pram sebelumnya udah komunikasi ke Bang Dasko dulu dong sebelum datang. Ya kan kalau komunikasi mau datang ya kan saya tinggal sampaikan. Siapa yang mengutus siapa sih, Bang? Pak Pramono yang ingin datang atau Pak Prabowo yang mengundang? Ada lagi pertanyaan? Mas, selain Wamen dan Kepala Badan, hari ini juga ada soal utusan staf, semacam staf khusus presidenan gitu ya Bang? Jadi tadi ada beberapa yang kemudian diundang, sehingga nanti kita pada waktunya akan disampaikan kepada media. Nah tadi itu nama-nama yang diundang pun nanti masih dalam pertimbangan-pertimbangan yang akan diputuskan pada waktunya. Demikian. Soal besok di Hambalang Besok pagi ada pembekalan jam sekitar 8 pagi sudah mulai. Ya. 8 pagi sudah mulai. Siapa aja Bang yang akan mengisi bicaranya, Bang? Pak Prabowo sendiri, Mas Gibran? Besok direncanakan Wapres terpilih akan hadir. Itu hanya satu hari. Menteri semua dijadikan satu ya Bang Dasko ya? Untuk pelatihan besok Menteri dan Wakil Menteri. Saya belum tahu apakah Menteri dan Wakil Menteri, tapi besok yang pasti ada pembekalan. Pak Jokowi juga akan memberikan pembekalan nggak Bang? Atau Pak Prabowo aja? Apa ini sudah selesai sama Udah, oke. Jawab. Ini udah selesai ya Bang? Pembekalannya menterinya Pak Prabowo. Oh, berarti Pak Prabowo aja ya. Di Hambalang berarti Bang Dasko. Oke. Pembekalannya Bang. Hah? Di Hambalang Iya, di Hambalang. Ya. Oke ya. Yuk. SNG TV boleh masuk kan Bang? Belum tahu. Ya. Oke, siap. Masih. Masih Bang Dasko. Dari PDIP artinya Mbak Pada Dasko ya? Gua mau pulang. Bang, berarti belum ada lagi kan? Enggak, udah selesai. Selesai. Kan besok kepala bin. Gua angkatan kedua. Bisa beli. Bang Dasko. File BP lagi nggak apa-apa. Bang Dasko balik. Oh di situ Bang. Itu Bang. Bang. Kelar ya. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan tadi pernyataan dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Ia berbicara terkait dengan pertemuan Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh hari ini. Menurut Sufmi Dasko, masih ada nanti sejumlah nama yang akan dipanggil oleh Prabowo Subianto paling tidak hingga tanggal 18 Oktober 2024. Ini terkait dengan tentunya calon menteri, calon wakil menteri maupun kepala badan yang akan membantu Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Menunggu hal-hal tersebut. Arah jam 10 Pak, arah jam 10 Pak. Nah untuk tadi Pak, Pramono sendiri itu datang bawa pesan atau seperti apa sih Pak? Saya tadi tidak hadir pada saat pembicaraan, tetapi kemudian ya pertemuan yang berlangsung lumayan itu nanti akan kita kabarkan kepada media lah hasilnya. Minggu ini ada pertemuan Untuk Nasdem sendiri Pak, itu Ngeri. jadi apa sih Bang? Ngeri, Bang. Nasdem sendiri ada tambahan nggak ditawarin nggak? Bang Raffi Ahmad. Nasdem itu penting. Nah, ini boleh Bang. Nasdem itu sendiri seperti apa? Jadi seperti kita sudah lihat atau kita kemudian sudah kita dengar di media-media bahwa Partai Nasdem mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dan kemudian sepenuhnya akan mengikuti, mendukung program-program yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Gibran. Dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo
nanti kita akan kabarkan kepada media. Terima kasih. Kursi kabinet sendiri akan ada chance nggak untuk Nasdem, Pak? Untuk kursi kabinet sendiri? Ya, nanti kita tunggu. Pak, boleh Raffi Ahmad bertemu dengan Megawati, Pak? Ada nggak, Pak? Udah. Ya, siap, Pak. Nyangkut. Subianto hari ini adalah mereka belum bisa memberikan Baik pemirsa, baru saja kembali kita dengarkan tadi pernyataan dari Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra. Sufmi Dasko tadi menyatakan bahwa pertemuan yang dilakukan hari ini sudah selesai, namun masih ada sejumlah nama tokoh lainnya yang masih akan nanti dipanggil dan bertemu dengan Prabowo Subianto, paling tidak hingga tanggal 18 Oktober mendatang. Tentu saja terkait dengan posisi calon menteri, calon wakil menteri maupun kepala badan. Namun yang jelas pemirsa, Sufmi Dasko Ahmad juga menyampaikan bahwa nama-nama yang dipanggil hari ini maupun yang kemarin dipanggil juga di tanggal 14 Oktober di hari Senin ini masih belum tentu atau belum dipastikan akan bergabung semuanya di pemerintahan Prabowo Subianto. Namun nama-nama yang datang kemarin, hari ini maupun beberapa hari ke depan ini akan menjadi pertimbangan Prabowo Subianto. Tentunya siapa saja yang nantinya akan dipastikan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran masih akan digodok lagi seperti itu dan akan diumumkan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan agenda yang akan dilakukan besok pagi pemirsa, akan ada pembekalan yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto besok pagi. Tentunya nama-nama yang akan ikut pembekalan besok pagi tidak dibocorkan, namun ada sejumlah nama tentunya yang akan mengikuti pembekalan besok pagi. Dan nama-nama yang hadir hari ini maupun kemarin pemirsa, sekali lagi bukanlah nama-nama final yang dipastikan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran, namun nama-nama tersebut masuk ke dalam pertimbangan Prabowo Subianto. Pemirsa, jangan beranjak karena breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.